melihat fenomena belakangan ini, Ustaz, kita melihat perkembangan teman-teman kita di luar ini banyak yang sudah mulai mengenal syar'i, Ustaz. Mulai dari pernikahan syar'i, perkenalan juga sesuai dengan ta'aruf yang diajarkan oleh syariat. Nah, mungkin kita bisa kasih informasi nih, Ustaz. Definisi ta'aruf yang sebenarnya itu gimana? Karena di luar sana tuh banyak media-media ta'aruf yang melabeli sesuai sunnah, sesuai syariat, tapi padahal nggak sesuai dengan brand yang mereka usung itu kan. Pelanggarannya ini banyak. Nah, perlu kita luruskan nih. Kita di sini. perlu luruskan stigma-stigma itu sebetulnya bagaimana, Ustaz? Secara definisi ta'aruf ini sesuai dengan Islam. Tafadhol. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jadi ta'aruf sebenarnya bahasa Arab yang berarti memang berkenalan. Makanya perlu ditambah syar'i. Ta'aruf syar'i. Oh, penting nih. Karena kalau hanya ta'aruf saja berarti kenalan. Kenalan aja gitu ya, Ustaz. Biasa. Ya. Bahkan mungkin bisa saja orang salah gunakan dengan mengatakan, oh saya berta'aruf, sebenarnya dia pacaran kan gitu. Nah, karena bahasa keren dalam agama ta'aruf. Nah, makanya perlu ada ta'aruf syar'i. Artinya berkenalan sesuai dengan syariat. Nah, bagaimana kira-kira mekanismenya? Mekanisme itu kata Nabi SAW tahap pertamanya ya, kepada beberapa sahabat yang mau menikah, lihatlah dari calon pasanganmu sesuatu yang menarik untukmu. Jadi yang paling pertama disuruh adalah nazar syar'i. Melihat langsung. Melihat. Dalam arti kata melihat sesuatu yang, oh iya, memang orang ini ada daya tarik buat saya secara fisik untuk bisa saya melangkah menikah. Makanya sebagian ulama memberikan gambaran boleh melihat wajah dan telapak tangan gitu kan. Karena memang wajah menggambarkan wajah itu selalu interaksi setiap saat. Pada saat sudah berumah tangga pun telapak tangan ini sebagian mengatakan simbol menggambarkan tentang masalah tubuh ya, bagian dalam. Sudah cukup untuk mewakili. Jadi tidak perlu saya harus pacaran dulu, lihat rambutnya, harus buka ini dan itu. Ya, sebenarnya itu semua itu sudah mewakili. Jadi berarti diperbolehkan sebetulnya, Ustaz ya, cukup melihat wajah, melihat telapak tangan itu udah cukup ya. Cuman memang yang saya sarankan itu jangan cukup dengan foto. Nah, itu kan juga sekarang lagi musim kirim foto, apalagi bisa diedit. Oh iya. Tahu-tahu nggak sesuai. Tahu pas karena syar'i nggak mau ketemu, nggak mau interaksi, takut jadi dosa, nanti langsung akad nikah, kemudian cuma bermodalkan foto. Pas setelah akad nikah beda. Itu ada terjadi. Oh gitu, pernah terjadi, Ustaz? Ada kasus sebagian ikhwah kita begitu. Akhirnya karena dia merasa terganggu dengan warna kulit yang berbeda, secara umum lah ya, paras wajah, mungkin bentuk alis dan segala macam, akhirnya cerai. Wah. Karena dia berpikir saya tertipu gitu. Makanya tidak cukup dengan bermodalkan foto. Tapi apakah foto boleh diberikan sebagai pembukaan? Iya, boleh saja. Kayak dalam biodata misalnya kan bisa saja. Tapi itu tidak cukup. Harus memang seseorang itu bertemu. Itu sunnahnya Nabi SAW memang melihat. Melihat langsung gitu ya, Ustaz. Jadi bagaimana kita bisa bertemu, melihat minimal, ini cocok buat saya. Kan orang relatif tuh. Iya. Ada orang mungkin melihat ini cantik, ini gagah. Ada juga yang mengatakan ya bagi dia tidak, bagi orang lain tidak. Nah itu sudah cukup sebenarnya. Oke, step setelah melihat, maka kita tinggal mencari tahu tahap yang kedua, keluarga. Jadi keluarga itu sudah menggambarkan tentang siapa dia. Kalau dari keluarga ibu itu umumnya karakter, sifat. Dari keluarga ayah itu fisikalnya lah. Jadi maksudnya nanti kalau saya mau menikah dengan seorang perempuan atau akhwat, saya cukup mencari tahu, ini keluarga ibunya seperti ini. Secara umum lah, misalnya keluarga berpendidikan, keluarga terkenal baik akhlaknya atau agamis dan seterusnya, itu sudah cukup saya punya gambaran, ini karakter umumnya keluarga. Dan itu pasti akan ada pada si fulana ini. Nah, kalau saya mau tahu nanti keturunan saya seperti apa, maka umumnya dari keluarga ayahnya si calon mempelai perempuan atau ayah calon mempelai laki-laki. Itu umumnya seperti itu. Makanya pernah di zaman Nabi SAW ada sahabat, dia putih, istrinya putih, pas menikah, melahirkan, anaknya berbeda kulitnya. Nah, si laki-lakinya curiga, melapor, ya Rasulullah, kok bisa begini? Nabi SAW bilang, apa kamu punya unta di rumah? Dia bilang ada. Warna apa? Ditanya. Dia bilang untanya warnanya coklat muda. Yang jantan sama betina. Ada anak-anaknya ada. Apa anak-anaknya sama semua warnanya dengan orang tuanya? Oh enggak. Kenapa?
Kata Nabi SAW, orang itu bilang mungkin karena jalur keturunan. Wah, jawab sendiri tuh jadi. Jawab sendiri. Makanya Nabi SAW bilang, nah anakmu ini seperti itu juga. Artinya bisa saja dari jalur keturunan kakek yang sekian, warna kulitnya, paras wajahnya, gitulah bentuk rambut, itu semua bisa terjadi. Maka itu step setelahnya. Jadi kan bagaimana kita setelah nazar, kita mencari tahu tentang masalah itu. Kemudian yang ketiga, itu kita bertanya tentang dia pribadi, masalah aktivitas. Dan itu boleh dibolehkan. Bertanya umum, misalnya melalui WA, kalau sekarang ya, atau mungkin zaman dulu orang menulis surat gitu kan. Kira-kira apa aktivitasnya? Yang paling sederhana itu aktivitas di saat weekend atau lagi liburan. Oh, ngapain aja? Ngapain aja? Oh, saya kalau weekend ke diskotik. Waduh, Nah, aduh ngeri. karaoke. Karaoke, waduh. Misal contoh, saya mengisi waktu saya ngobrol sama teman-teman di kafe. Ya. Waduh. Atau ada yang mengatakan, oh saya kalau weekend saya bakti, ada ibu saya di rumah. Oh saya ada majelis taklim pengajian, saya sering kumpul sama teman-teman saya di masjid. Nah, itu kan secara umum jawaban itu sudah Mewakili ya. Mewakili. Berarti kita sebagai Ikhwan nih wajib riset kan, Iya. kumpulin data dulu itu boleh berarti. Boleh berarti ya, Ustaz? tapi ngumpul data itu tidak usah lama-lama. Kan banyak orang itu, saya harus kenal dulu nih Iya, satu terlalu asik satu jatuhnya. tahun. Wah, itu loh. Panjang banget banget. 1 tahun. Loh, ya ada ya gitu kan. Iya. Nah, sebenarnya tidak perlu seperti itu karena sahabat Nabi itu biasa mereka melihat pagi hari, mereka nazar, mereka mencari tahu informasi hari itu secara umum keluarganya, ditanyalah secara umum keluarga ini, mereka sudah punya informasi, mereka juga tahu aktivitas sehari-hari perempuan itu apa, udah dilamar malamnya bisa jadi suami istri. Nah, ini menarik, Langsung itu menarik, malamnya, tuh, menarik tuh. Itu jadi patokan nih, Ustaz, apa harus kayak gitu? Oh enggak, Enggak. Tapi maksudnya begitu mudahnya. Begitu mudahnya Oke. gambarannya. Ya, jadi tidak harus tunggu dulu tanggal yang bagus, tempat yang bagus, segala macam. Intinya menikah itu disegerakan karena amal soleh. Nah, tapi gini Ustaz, stigma di luar sana itu mereka berpendapat gini Ustaz, masa baru kenal gitu, baru tahu, baru ketemu, baru kenal, terus langsung menjalani pernikahan ini kan mengarungi bahtera yang tidak sebentar Ya, gitu. mereka mikirnya itu mustahil kan? Mustahil Kayak nggak cukup gitu. waktu pengenalannya. Mereka mau jalani dengan apa? Dengan pacaran. Bedanya antara menjalani dengan pacaran dengan jalani dengan menikah itu tipis sekali. Ini haram, ini halal kan gitu. Iya betul. Sekarang sama-sama janjian jalan, sama-sama pergi makan, sama-sama berinteraksi lah. Nah cuman konsep pacaran itu kan haram. Kena sentuhan nggak boleh, tatapan nggak boleh, Iya. ciuman nggak boleh, semua nggak boleh. Kalau menikah, dia melangkah menikah sama. Di sini konsep kenalannya, proses ta'arufnya berjalan, di sini juga proses ta'aruf berjalan. Tapi ini kan sudah benar. Iya. Dia boleh sentuhan, dia boleh pelukan, dia boleh ciuman, tidak ada masalah. Iya, benar-benar. Lalu kenapa nggak ini saja? Kenapa harus yang ini? gitu? Iya. Oh berarti setelah dia ngumpulin data cocok, dia ta'aruf melalui pernikahan. Nah, Makin lama makin ta'aruf, makin sayang berarti Ustaz, kayak gitu ya. ya jadi poinnya begini, poin penting. Sebelum menikah itu pembukaan ta'aruf, mukaddimahnya. Oke. Nah, sebenarnya ta'aruf itu berjalan dalam rumah tangga dari mulai akad nikah sampai salah satunya meninggal. Aduh panjang banget itu berarti- ternyata ta'aruf itu ya. Berarti banyak yang salah persepsi gitu. Kita baru ya. tahu juga nih bro. Baru tahu. Makanya kadang-kadang ada orang sudah 10 tahun berumah tangga. Ada saja karakter bawaan yang tidak bisa diubah dalam 1-2 hari kan. Misal contoh, si istri suka rapi, bersih, sudah terbiasa dengan pola itu di rumah orang tuanya. Menikah dengan seorang laki-laki yang sedikit agak sembrono, keluar dari kamar mandi, handuk ditaruh sembarangan di atas ranjang, pulang kantor sepatunya nggak dimasukin di rak misalnya, berantakan lah, masih agak kotor. Nah di sini kan butuh adaptasi. Iya. Si istri akan memberikan masukan ke suami, kadang-kadang di sini ego bermain, suami nggak mau nerima. Nah itu butuh proses. Kadang-kadang 2 tahun, 3 tahun baru bisa mengubah itu. Iya. Nah itu bawaan-bawaan, karena kan misalnya si istri 25 tahun di satu pola makan, pola tidur, pola fikir, segala macam. Si suami juga sama, mungkin umurnya 30 tahun biasa dengan pola-pola tertentu. Makanya untuk bersatu ada gesekan-gesekan, makanya ini masa ta'arufnya. Ada bahkan sudah 10 tahun, ada yang sudah sampai tua pun, itu sampai si istrinya membahasakan, ini suami saya nggak mau berubah-berubah. Kadang-kadang istrinya mengatakan atau suaminya mengatakan, ini istri saya nggak pernah mau berubah-berubah, orangnya emosional, orangnya gini. Karena memang itulah proses ta'aruf. Di situ berjalan gitu. Nah jadi proses ta'aruf itu berjalan. Keliru kalau ada orang menganggap sudah jadi suami istri, oh berarti kita sudah saling Selesai gitu. kenal. iya. Justru disitulah perkenalan yang lebih mendalam. Karena luar dalam kita akan saling lebih tahu. Nah yang paling penting adalah dalam menyempurnakan gerbong ta'aruf ini supaya dia bisa bagus dan sempurna, maka harus disepakati poin
Kita kembali kepada agama Islam. Setiap kali ada perselisihan dulu, Islam memandang seperti apa. Kalau karakter atau bawaan itu tidak baik dalam pandangan Islam, kita harus tinggalkan. Yang salah harus meninggalkan. Yang benar harus mendukung pasangannya supaya bisa meninggalkannya. Nah itu Setuju. penting. Setuju, kita setuju. Sehingga yang salah selalu memperbaiki, yang benar selalu mendukung, memperbaiki. Benar. Nah, gini Ustaz. Kemarin itu sempat ada ya kasus ya, kita sempat baca tuh dari pertanyaan, salah satu pertanyaan jamaah. Jadi mereka ini menikah dari hasil ta'aruf, Ustaz. Nah, ketika mereka mungkin prosesi pada saat ta'aruf itu mereka perkenalannya bagus gitu, akhlaknya segala macam si laki-lakinya. Nah, begitu menikah ternyata si laki-laki ini berbeda dari apa yang disampaikan pada saat di awal gitu. Bahkan sampai si laki-laki ini merupakan pelaku KDRT, Ustaz. Berarti kan artinya satu hal yang ada celah di sini. Ada celah juga gitu. Entah pura-pura atau gimana gitu. Itu gimana tuh, Ustaz? Ada poin tambahan tadi yang belum kita sebutkan di ta'aruf. Selain nazar syar'i, ya kan? Kemudian kenali keluarganya, kemudian kenali karakter dia pribadi, maksudnya kegiatan dia. Ya, bukan karakter tapi kegiatan dia, terutama di waktu-waktu lowong, karena orang kalau waktu lowong banyak cenderung maksiat itu terjadi karena santai kan, di weekend dan segala macam. Atau bisa kita tanyakan dia kerja apa, kerjanya di mana. Kalau lembaga itu adalah lembaga halal atau aktivitas sehari-hari adalah tidak melanggar syari, maka oke, sudah masuk. Nah yang keempat ini tidak kalah penting, itu istikharah. Nah istikharah ini akan melibatkan Allah menunjukkan orang ini baik atau tidak. Dan istikharah itu sebenarnya kata ulama adalah jalan pintasnya doa. Jadi kalau mau jalan pintas doa, istikharah. Karena kita langsung minta kepada Allah pada saat itu, ya Allah, kalau orang ini baik buat saya di agama saya, di urusan dunia saya, di urusan akhirat saya, mudahkan. Kalau ini buruk buat saya di agama saya, urusan dunia, urusan akhirat saya, maka alihkan saya dari dia, alihkan dia dari saya. Kemudian tentukanlah kebaikan untukku dimanapun aku berada dan buatlah aku ridho kepadanya. Itu kan penutupan doa istikharah. Masya Allah. Ngomong-ngomong istikharah nih, Ustaz, itu banyak juga tuh, Ustaz, stigma mau nikah nih, ya kan, istikharah, ya kan. Begitu mereka sudah selesai istikharah ini, mereka mikir kok nggak dapat mimpi, petunjuk gitu. Petunjuk itu apa kan? Mereka beranggapan tuh istikharah tuh petunjuknya tuh misalnya nih orang nggak baik gitu, itu dari mimpi, kayak gitu. Nah, gimana Ustaz istikharah ini ketika dia sudah melakukan istikharah, apakah bismillah jalan aja tetap lakuin, nanti akan ketemu sendiri atau nunggu tanda-tanda gitu kan? Tanda-tanda itu ciri-cirinya seperti apa tuh, Ustaz? Jadi kita kembali dulu ke poin tadi. Masalah istikharah itu kalau dilakukan dengan benar, maka insya Allah akan jauh dari tadi manipulasi yang terjadi. Itu dulu ya. Jadi poin tadi kita datangkan istikharah itu untuk pahami masalah itu. Karena kalau kita istikharah yang benar, berarti kita harus yakin itu petunjuk dari Allah. Insya Allah tidak akan terjadi manipulasi kayak tadi, ada KD atau yang terjadi atau apapun. Nah oke, kita masuk ke masalah istikharah. Istikharah sendiri itu adalah, kata para sahabat dalam hadis Bukhari, kami diajarkan oleh Rasulullah SAW istikharah sebagaimana kami diajarkan ayat-ayat Al-Quran, karena saking pentingnya. Dan para sahabat itu beristikharah dalam hal yang kecil sampai hal yang besar, gitu kan. Kalau bertemu antara dua perbuatan baik dan dua-duanya kita bingung memilih salah satunya, baru kita istikharah. Ingat, tidak ada istikharah pada saat bertemu antara baik sama buruk. Gak ada istikharah. Misalnya kita mau nikah dengan dua orang wanita, satu mukminah, satu fasikah. Maksudnya orang jauh. Sudah jelas. Ini Langsung istikharah. Karena jelas ini nggak mungkin. Atau istikharah antara saya umroh atau saya tidak umroh. Sementara umroh jelas baik, tidak umroh ya tidak, pasti tidak mungkin ketemu dengan keutamaan umroh itu sendiri. Maka nggak perlu istikharah. Istikharah itu kalau bertemu antara dua perbuatan baik tapi bingung benar-benar dua-duanya bersaing lah keutamaannya gitu. Nah, bagaimana efek hasil istikharah? Bisa kecenderungan, itu yang paling pertama. Kecenderungan, adanya kecenderungan hati lebih lagi dan tenang. Adanya informasi yang sampai kepada kita. Misal dapat informasi dari orang lain, kita tidak tahu siapa, atau dari pihak lain menyampaikan kalau orang itu bakti sama orang tuanya, orang itu begini dan begitu gitu kan. Nah bisa juga dari mimpi. Dari mimpi itu bukan inti. Bukan inti. Banyak cara berarti. Bisa salah satu. Kecenderungan itu sudah umum. Kemudian juga tadi ada informasi positif atau negatif tentang dia. Kayak misalnya tiba-tiba terbuka lah di medsos, oh ternyata orang ini pergaulannya bebas misalnya gitu. Kemudian juga baru masuk ke mimpi. Nah mimpi ini bisa orang mimpi bisa tidak. Tapi mimpi itu kalaupun ada, seperti misalnya
Yang paling umum gambaran yang disampaikan oleh Muhammad bin Sirin rahimahullah dalam masalah mimpi. Kalau orang istikharah kemudian dia mimpi hewan yang disuruh bunuh dalam Islam, diperintahkan untuk dibunuh, seperti tikus misalnya, karena tikus itu dinamakan fuwaisiqah, binatang yang fasik. Maka beliau menakwilkan, mengatakan itu berarti calon pasangan itu tidak baik. Karena tikus itu gambarannya adalah fasik. Fasik, ya. Burukan ya. Tapi kalau sebaliknya, kita mimpi malah dia pakai baju ihram misalnya, atau kita mimpi dia lagi sholat dan seterusnya, itu mungkin akan lebih baik hasilnya. Dan tidak perlu berlama-lama, sudah cukup dengan itu kita tawakal Allah.